Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan keseluruhan presentasi kami dengan studi kasus bioskop. Kenalkan, nama saya Nabila Azahra. Nama saya Aileen. Nama saya Siwi. Oke, kita langsung masuk aja ya ke presentasinya. Halo, perkenalkan nama saya Aileen Meka Putri Suworo. Di sini saya bakal ngejelasin slide-slide pertama dari keseluruhan presentasi kami. Yang pertama itu kita masuk ke manajemen operasional di bagian definisinya. Oke, definisinya itu manajemen operasional adalah rangkaian aktivitas yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa melalui proses transformasi dari input atau masuk menjadi output dan keluar. Definisi ini kita ambil dari Heiser, Render, dan Manson tahun 2020. Di sini juga langsung ada ada link yang bisa langsung kita klik buat kita lihat langsung sumber aslinya. Oke, kita masuk ke contoh manajemen operasi di perusahaan jasa yaitu bioskop. Seperti studi kasus kami yaitu bioskop. Manajemen operasi di bioskop fokus pada penyelarasan antara proses, fasilitas, dan manusia seperti staf atau penonton. Yang pertama itu ada pilar manajemen operasional dalam bioskop. Nah, bagian paling awalnya itu ada alokasi kursi. Jadi sistem operasi bakal mengalokasikan kursi secara real time. Jadi kayak kursi mana yang tersedia, mana kursi yang udah di booking itu bakal kelihatan langsung di bagian pemesanan. Terus ada penjadwalan tayang. Manajemen menentukan jam tayang berdasarkan prediksi antusiasme penonton. Nah, jadi penjadwalan tayang ini gak boleh terlambat, karena kalau dia bakal terlambat itu bakal ngeganggu sistem manajemen waktu di bioskop. Biasanya kan mereka udah ada jadwal-jadwal list filmnya kan. Terus ada manajemen jeda. Nah, manajemen operasional itu mereka mengatur jeda waktu sekitar 15-20 menit setelah film sebelumnya selesai untuk lanjut ke film sebelumnya. Jadi mereka masih kayak jeda waktu 15-20 menit buat prepare kayak bersih-bersih ruangan bioskopnya, di prepare operasional buat barang-barang buat nontonnya kayak gitu. Yang kedua itu ada manajemen antrian dan kapasitas. Menyediakan antrian yang jelas, layar informasi, jadwal yang mudah dilihat, dan metode pembayaran yang gampang. Terus menambah frekuensi tayangnya film yang sedang booming. Jadi biasanya kalau jadi misalnya kalau film itu booming atau viral, biasanya mereka bakal nambah waktu penjadwalan tayang. Yang ketiga itu manajemen kualitas dan persediaan. Itu memastikan bahwa kursi yang tertera di tiket digital sama persis dengan tiket yang tertera di kasir tempat pemesanan tiket langsung. Terus kursi yang tidak terjual saat film dimulai adalah kerugian yang tidak bisa dipulihkan. Maka operasional memberikan flash sale atau diskon. Biasanya ya kayak gitu, pihak bioskop kadang ada sih ngasih flash sale atau promo itu biar mereka nggak rugi. Kalau film yang mereka tayangin itu misalnya yang nontonnya dikit, itu kan mereka jadi rugi kan, karena udah nayangin film besar tapi penontonnya dikit, jadi mereka kadang ngasih flash sale kayak gitu. Terus kita masuk ke input to outputnya, step by step pemesanan tiket secara langsung. Nah, yang pertama itu ada kita bakal ngantri pesanan tiket, terus kita melihat film dan jam. Di situ kita milih-milih jam dan film apa yang mau kita tonton. Terus kita melakukan payment, terus kita dapatlah tiket itu buat kita nonton. Step by step pemesanan tiket secara online. Nah, biasanya tuh bioskop nyediain aplikasi atau kita bisa pesan langsung secara online di HP. Nah, itu kita bisa langsung payment secara online. Baru nanti pas kita sampai di lokasinya, kita tinggal scan barcode. Terus baru nanti keluar tiket fisiknya. Habis itu baru kita tunggu di studio yang bakal kita tonton itu. Barulah kita nonton sampai siap. Nah, kesimpulan menyeluruh dari manajemen operasional dalam studi kasus bioskop ini adalah bahwasanya bidang ini berfungsi sebagai penggerak utama di balik layar yang menyelaraskan teknologi, manusia, dan sumber daya agar proses pemesanan tiket yang awalnya rumit menjadi lebih cepat, akurat, dan tanpa hambatan bagi konsumen. Dengan penerapan strategi digital seperti mesin cetak mandiri ataupun aplikasi mobile, manajemen operasional berhasil mengatasi masalah antrian yang panjang, kemudian berhasil mengoptimalkan keterisian kursi studio yang kapasitasnya terbatas. Kemudian melalui manajemen operasional yang baik, bioskop berhasil menciptakan ekosistem di mana konsumen bisa mendapatkan tiket dengan cepat dan nyaman. Sementara, pihak manajemen mampu memaksimalkan keterisian kursi studio secara efisien. Kemudian kita lanjut pada analisis SWOT pada perusahaan bioskop. Nah, SWOT itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu internal dan yang kedua itu eksternal. Nah, bagian internal itu terdapat strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Nah, strength ataupun kekuatan dari bioskop ini sendiri adalah yang pertama itu menyediakan 3 diferensiasi kelas, yaitu yang pertama satin suite 2D, yang kedua itu satin 2D, dan yang ketiga itu regular 2D.
Kemudian yang selanjutnya itu penempatan lokasi yang strategis, yang dimana seperti yang kita ketahui, lokasi bioskop itu seringnya berada di dalam mall, yang dimana mall itu tempat yang sering dikunjungi oleh banyaknya masyarakat. Kemudian yang ketiga itu kemitraan jangka panjang dengan pihak mall. Dan yang keempat itu mendapatkan akses pertama untuk menayangkan film-film terbaru Hollywood ataupun film lokal. Kemudian weakness ataupun kelemahan dari bioskop ini adalah bioskop hampir tidak pernah mempunyai gedung sendiri, yang dimana seperti yang sudah dikatakan tadi, bioskop selalu berada di dalam mall. Kemudian biaya operasional dan pemeliharaan alat bioskop yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga itu penjualan tiket bioskop sebagian besar sistemnya itu bagi hasil dengan distributor film. Kemudian yang keempat, larangan membawa makanan ataupun minuman dari luar itu juga menjadi salah satu kelemahan bagi bioskop itu sendiri. Nah, di bagian eksternal ini terdapat dua bagian juga. Yang pertama itu opportunities atau peluang, dan yang kedua itu threats atau ancaman. Nah, peluang dari bioskop ini sendiri yaitu meningkatkan tren minat masyarakat terhadap film lokal yang berkualitas. Kemudian yang kedua itu penyewaan studio pada acara non-film. Seperti yang kita ketahui, bioskop juga seringkali menyewakan studio itu untuk mengadakan acara di luar film bioskop. Kemudian yang keempat itu pemanfaatan aplikasi digital untuk pemesanan tiket, yang dimana itu akan mempermudah para pengunjung. Yang terakhir adalah threats atau tantangan dari bioskop itu sendiri. Apa sih kira-kira tantangannya? Yang pertama itu resiko penurunan jumlah penonton jika kualitas film yang ditayangkan itu kurang bagus atau kurang menarik bagi para pengunjung. Kemudian yang kedua itu adalah pembajakan film. Nah, pembajakan film ini sering kali terjadi. Biasanya itu terdapat di aplikasi-aplikasi legal yang secara gratis bisa menonton di aplikasi tersebut. Kemudian yang ketiga itu persaingan dengan layanan streaming lah. Layanan streaming itu seperti yang tadi disebutkan, yaitu Netflix ataupun Disney Plus. Kemudian yang terakhir itu yang keempat, kondisi ekonomi masyarakat, yang dimana itu juga dapat menjadi ancaman bagi pihak bioskop. Nah, di sini kami juga melampirkan beberapa formulir kuesioner yang dimana kita membuat 20 soal dan sudah diisi oleh 50 responden. Baik, selanjutnya, sebelum itu perkenalkan, nama saya Nabila Azahra dengan NIM 2532037. Selanjutnya kami akan menjelaskan analisis kami, yaitu tabel IFAS, Internal Factor Analysis Summary, yang mana saya akan membedah kekuatan dan juga kelemahan secara internal. Untuk yang poin pertama itu ada dari sisi kekuatan nih. Kami memiliki keunggulan utama, yang mana itu ada yang pertama ada different class dengan skor 7,5, bobot 3, sehingga totalnya yaitu 22,5. Kemudian yang kedua itu ada lokasi yang cukup strategis. Itu adalah skornya adalah 7,5, bobotnya adalah 3, sehingga totalnya adalah 22,5. Kemudian yang ketiga itu kekuatan kami yaitu kemitraan jangka panjang dengan pihak mall. Skornya yaitu 10, bobot kami adalah 4, serta totalnya adalah 40. Dan kekuatan kami terakhir yaitu mendapatkan akses pertama untuk menayangkan film-film terbaru. Skornya yang kami dapati adalah 10, sehingga bobotnya 4, dan juga total semuanya adalah 40. Nah, total skor kekuatan internal kami secara menyeluruh adalah 125. Total 125 ini kami dapatkan dari seluruh total skor dikali seluruh bobot kami, yaitu mendapatkan hasil sehingga 125. Lanjut, yang poin kedua itu ada dari kelemahan atau weakness. Nah, untuk kelemahan kami secara internal, ini tuh ada beberapa tantangan terbesar kami. Yang pertama, kami tidak pernah punya gedung sendiri. Itu kami mendapati skornya 5, bobotnya adalah 2, sehingga totalnya adalah 10. Yang kedua, itu kelemahan kami, yaitu biaya operasional dan juga pemeliharaan alat bioskop yang sangat tinggi. Skor yang kami dapatkan yaitu 7,5, bobotnya adalah 3, sehingga totalnya adalah 22,5. Dan yang ketiga, kelemahan kami yaitu besar sistemnya bagi hasil dengan distributor film. Itu kami mendapati skor kami yaitu 7,5, bobot kami adalah 3, sehingga totalnya adalah 22,5. Dan kelemahan kami yang terakhir yaitu adalah larangan membawa makanan dan minuman dari luar ke dalam bioskop. Skor yang kami dapati yaitu 7,5, bobot yang kami dapat juga 3, totalnya jadinya 22,5. Dari akumulasi dari keseluruhan kelemahan ini, kami menghasilkan skor yaitu 77,5. Skor ini tuh yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu seluruh skor dikali dengan bobot skor. Lanjut, kesimpulan dari faktor internal, yaitu melalui rumus selisih internal tadi, kekuatan dikurangi dengan kelemahan, sehingga kami mendapatkan nilai akhir sebesar positif 47,5. Nah, angka positif ini tuh kan lumayan besar, yang mana ini tuh membuktikan bahwa secara internal, kondisi posisi kekuatan kami tuh jauh lebih mendominasi dibandingkan kelemahan yang ada. Lanjut, kita ke tabel EVAS, yaitu External Factor Analysis Summary.
yaitu peluang dan juga tantangan. Untuk poin peluang atau opportunities, peluang eksternal terbesar yang bisa kami maksimalkan saat ini, yang pertama itu kami akan memaksimalkan tren dan minat masyarakat terhadap film lokal berkualitas. Kami mendapati skor 7,5, bobotnya 3, serta totalnya adalah 22,5. Yang kedua itu adalah penyewaan studio untuk acara non-film. Skornya itu kami dapati 7,5, bobotnya 3, sehingga totalnya adalah 22,5. Yang ketiga, untuk peluang kami yaitu kami bekerja sama dengan platform streaming seperti Netflix atau Disney Plus. Yang mana skor yang kami dapati yaitu 10, bobot kami adalah 4, dan juga totalnya adalah 40. Dan peluang yang terakhir, kami mendapati pemanfaatan aplikasi digital untuk pemesanan tiket dan juga promosi yang lebih efektif. Kami mendapati skor yaitu 10, bobotnya adalah 4, dan juga totalnya adalah 40. Nah, sehingga total peluang eksternal kami adalah 125. 125 itu yang sudah saya jelaskan juga, itu tuh didapat dari seluruh skor dikali juga dengan seluruh bobot kami, sehingga hasilnya adalah 125. Lanjut, kami ke poin tantangan atau threats nih. Nah, di sisi lain kami juga mendapati tantangan eksternal yang cukup ketat, terutama pada yang pertama itu ada resiko penurunan jumlah penonton jika kualitas film yang ditayangkan kurang menarik. Itu mendapati skor 10, bobotnya 4, sehingga totalnya adalah 40. Kemudian yang kedua itu adalah pembajakan film dengan skor 7,5, bobotnya adalah 3, sehingga totalnya adalah 22,5. Kemudian yang ketiga itu ada persaingan dari layanan streaming dengan skor 10, bobotnya 4, sehingga totalnya jadi 40. Dan yang terakhir, tantangan yang kami dapati yaitu kondisi ekonomi yang kurang baik juga dapat menurunkan jumlah penonton bioskop. Skornya yaitu adalah 5, bobotnya 2, sehingga total skor kami adalah 10. Jika di total, ancaman eksternal secara menyeluruh berada di angka 112,5. Yang sudah saya jelaskan juga, angka ini sudah kami dapatkan dari seluruh skor dikali dengan seluruh bobotnya, sehingga mendapatkan hasil 112,5. Lalu kesimpulan faktor eksternal yaitu sumbu Y dengan menghitung selisih eksternal yaitu peluang dikurangi dengan tantangan, yang dimana kami memperoleh hasilnya yaitu positif 12,5. Nah, hasil ini tuh menunjukkan bahwa lingkungan eksternal kami masih bernilai positif, yang artinya peluang yang tersedia di pasar saat ini masih sedikit lebih besar daripada ancaman yang mengintai. Lanjut kita bagian ke kuadran SWOT nih teman-teman. Nah, dari kedua kalkulasi tadi yang sudah saya jelaskan, kita mendapatkan titik koordinat akhir pada sumbu X yaitu 47,5, serta pada sumbu Y yaitu 12,5. Nah, seperti yang terlihat pada grafik, titik temu ini tuh menempatkan organisasi kita tuh berada di kuadran 1, yaitu area growth atau strategi yang agresif. Nah, posisi ini tuh adalah situasi yang sangat prima dan juga menguntungkan, yang artinya bioskop ini tuh memiliki kekuatan internal yang solid sekaligus peluang eksternal yang terbuka lebar, sehingga kita tidak perlu ragu dan juga sekedar bertahan. Nah, rekomendasi terbaik dari perusahaan adalah menjalankan strategi eksploitasi agresif, yang mana kita harus mengkapitalisasi kekuatan internal untuk menyapu bersih peluang eksternal. Nah, sebagai contoh nyata, kita bisa memanfaatkan lokasi strategis di dalam mall dan juga diferensiasi kelas studio untuk menangkap tren, misalnya minat film lokal. Nah, di saat yang sama, kita juga bisa mengoptimalkan aplikasi digital tiket kita secara masif untuk memperluas pasar sekaligus nih membendung persaingan dari platform streaming rumahan. Nah, kesimpulannya yaitu perusahaan saat ini siap untuk melakukan ekspansi bisnis secara besar-besaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulannya. Analisis IFAS dan EFAS menunjukkan bahwa bisnis bioskop ini berada dalam kondisi yang sangat prima dan menguntungkan, di mana kekuatan internal jauh mendominasi kelemahan dengan hasil plus 47,5 dan peluang eksternal masih lebih besar dibandingkan ancaman dengan hasil plus 12,5. Pertemuan kedua, angka positif ini mendapatkan posisi strategis perusahaan tepat di kuadran 1, yang berarti perusahaan direkomendasikan untuk secara agresif memanfaatkan kekuatan internalnya seperti lokasi mall yang strategis, di diferensiasi kelas studio untuk memastikan kemaksimalan peluang pasar seperti tren, meningkatnya film lokal, dan optimalisasi aplikasi tiket digital guna membendung persaingan layanan streaming. Baiklah, sekian dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.